Oke, di video kali ini gue akan menjelaskan kenapa gue memilih menjadi trader. Jadi buat yang belum tahu, gue itu di financial market dari 2017 sampai sekarang di 2026 dan gue menjadi content creator itu dari 2015 sampai sekarang juga di 2026. Jadi gue menjalani keduanya beriringan. Dan kenapa gue masuk ke financial market di 2017? Padahal sebenarnya bisa aja saat itu gue nggak masuk ke market, gue jadi content creator aja, harusnya aman-aman aja gitu. Alasannya sebenarnya simple. Gue masuk ke market itu karena gue tahu financial market itu adalah end game dari semua orang. Kita dari kecil pasti dikasih tahu sama orang tua kita untuk investasi ke saham. Kalau nanti punya duit, investasiin ke emas. Yang harus digarisbawahi adalah yaitu end game dari semua orang, guys. Makanya karena gue tahu financial market itu end game-nya, jadinya di 2017 itu awal iseng-iseng dan akhirnya gue seriusin. Kenapa seriusin? Karena ada namanya beginner's luck, guys. Kalian pasti pernah ngerasain juga. Ketika kalian masuk ke bidang apapun, ke industri apapun, entah kenapa kalian merasa industri itu gampang dan kalian mendapatkan benefit atau profit yang luar biasa. Dan gue juga seperti itu. Awal gue masuk ke market, itu gue ngerasa market tuh gampang banget. Jadi kayak ngasilin duitnya cukup cepet. Makanya, wah ini enak nih market nih. Akhirnya gue seriusin karena itu ngeflipnya enak banget guys. Duitnya gampang banget dapet. Jadi dari 2015 sampai 2017, gue jadi content creator itu ya bisa dibilang dapet duit lah. Dan itu menjadi menjadi pekerjaan utama gue, sampai sekarang pun gue masih jadi konten kreator. Nah itu udah ada duit nganggur gitu, makanya di 2017 gue bisa lempar ke market. Nah, balik lagi ke yang beginners luck tadi. Saking enaknya, dapet duitnya gampang, gue akhirnya terlena, guys. Terlenanya dalam arti, gue malah gedein terus, guys. Kerjaan gue kan terus dapet duit tuh, terus berjalan, gue nggak berhenti kerja. Duitnya selalu gue sisihkan terus ke market, guys. Jadi gue terlena karena gampang banget di market dapet duitnya. Waktu terus berjalan sampai ke dalam-dalamnya gue kenal ke yang lebih ngebut lagi, guys. Risk-nya itu lebih tinggi lagi, yaitu koin-koinan micin. Berarti dari 2017, 18, 19 gue dari masuk ke Bitcoin itu enak banget, guys. Gampang banget. Naik aja gitu. Altcoin juga enak banget, guys. Di 2021, 2022 masuklah ke era micin. Nah, disitulah pembelajaran terbesar gua. Balik lagi, cara gua main masih sama seperti dari 2017 sampai 2020. Ada duit dari hasil kerja, sisihkan, lempar terus, guys. Taruh ke market, dar 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 dar. Di tahun 2020, 21, 22 itu gue lakukan hal yang sama tapi ke micin. Gua tembakin terus. Gua dapet duit dari kerjaan gua dapet duit dari bisnis gua tembakin terus, guys. Micin, drawdown dikit, gue injek lagi, drawdown gue injek. Jadi nyali gue bener-bener di saat itu gue masih umur 22, 23 guys ya. Sorry, itu gue masih umur 24, 25, 26. Jadi nyali gue tuh cukup besar saat itu guys. Karena gue belum menikah, gue belum punya anak. Jadi kayak gue injek terus, drawdown injek, tabrak 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 tabrak. Si bodoh ini di tahun itu ya, si bodoh ini. Karena gue udah bilang guys, kalian harus nonton dari awal, gue terlena. Jadi si bodoh ini tetap terlena guys. Gue greedy banget di saat itu. Gak gue take profit. Dan akhirnya terjun bebas. Itulah awal mula gue ngerasain, oh market nggak seindah awal-awal gue terjun gitu. Jadi 3 tahun gue 2 tahun, 3 tahun gue dikasih beginner's luck dan semua itu jadi nol. Beginner's luck itu lumayan besar, gue taruh lagi, gue tambahin terus, jadi nol. Hilang begitu saja. Runtuh dan di 2023, itu kan 2022 ya, jadi gue vakum setahun, tapi di 2023 itu Eee, cerita berbeda lah pas gue rungkat, gue sampai ke profesional untuk mengamankan mental gue. Akhirnya di 2023 gue kembali ke market. Kenapa gue tetap mau jadi trader, itu kondisinya saat itu tuh gila banget, guys. Kenapa gue tetap balik ke market? Karena gue tahu, itu gue rungkatnya karena kesalahan gue. Kalau misalnya saat itu gue bisa mengontrol, gue nggak mungkin jatuh saat itu, guys. Gue nggak mungkin, itu miliaran, kalau gue bisa ngontrolnya, badan gue nih, otak gue bisa gue kontrol saat itu. Gue nggak mungkin itu. Berarti kan kesalahannya di gue. Akhirnya di 2023, gue udah komit, gue balik ke market, tapi dengan kepala yang sehat. Kepala yang sehat itu karena gue udah ke profesional juga, jadi kayak, ya udahlah, gue udah dibenerin kepala gue yang gila dulu, nyali gue dulu gede banget, guys. Profile risk gue tuh super duper tinggi, guys. Ya, gue bener-bener ngambil yang paling resiko dulu, gue ambil. Akhirnya di 2023, ketika kepala gue udah sehat, udah nggak ada beginner's luck, udah ngerasain ternyata market tuh nggak segampang itu. Gue balik ke market, karena gue tahu market ini, financial market ini bisa ngasilin duit yang luar biasa. Karena gue udah ngerasain duitnya, dan gue udah ngerasain jatuhnya. Nah, jadi kan gue udah tahu nih, dua-duanya gue udah tahu nih. Si malaikat sama si setan ini gue udah tahu nih.
Makanya gue bisa tahu bagaimana cara menikmati profitnya dan bagaimana biar tidak kehilangan profitnya. Itu pembelajaran tinggi banget. Makanya 2023 gue balik dan gue ngerasa otak gue udah bener. Gue bikin si Simple Trade ini tuh buat trading jadi simple, minimalisir resiko, maksimalin profit. Itu tagline yang kita bikin dengan cara menjadi trader realistis. Karena di saat gue greedy itu gue nggak realistis, guys. Itu sekian miliar unrealized profit, itu gue cuma liatin. Padahal gue bisa take profit saat itu. Tapi gue nggak, gue liatin. Nah itu nggak realistis tuh. Makanya di sini gue bikin ini karena gue udah pernah merasakan kondisi jadi trader nggak realistis. Nah makanya karena kepala gue udah sehat, otak gue udah sehat, gue bikin komunitas ini dan itu yang harus digaris bawahi itu the rules kita jadi trader harus realistis dan gue bikin lagi rulesnya di sini. Running profit 30 pips aja, take profit silahkan. Karena itu profit depan mata yang bisa beli makan. Ketika masih cuma kalian liatin, ini nggak bisa jadi beras ini kalau kalian liatin doang. Makanya gue bilang 30 pips, take profit boleh apa enggak? Boleh, nggak usah dengerin kata orang. 30 pips doang di take profit, nggak usah dengerin. 30 pips lu kalau lu take profit, ini bisa beli beras, ini bisa beli minum, bisa ngidupin orang di belakang lu. Semua balik lagi ke modal kan 30 pipsnya. Tapi mau modalnya kecil pun, terbiasa dengan realistis 30 pips take profit. Percaya sama gue, kalian nggak akan ngerasain yang gue rasain di tahun 2022 itu. Karena itu gue nggak realistis, cuma gue liatin doang. Diliatin doang tapi nggak di take profit buat apa gitu guys. Kayaknya kita harus jadi trader yang realistis. Jadi alasannya kuat ya, kenapa gue mau balik lagi ke market, karena gue tahu market ini end game-nya semua orang guys. Semua orang bakal ke financial market. Kalian bakal investasi ujung-ujungnya, kalian bakal muterin uang kalian. Jadi makanya karena gue tauin end game-nya, gue seriusin lagi di 2023, cuma versi yang gue lebih baik, gue lebih sehat, gue lebih bener, makanya gue bilang tuh gue scalping for living guys. Satu hari 10 sampai 15 juta itu sangat amat bisa satu hari. Tapi modal di gue ya guys 320 juta atau 20 ribuan ya. Itu gue cari 10 sampai 15 juta per hari rupiah dengan modal 300 jutaan, 20 ribuan USD. Kalian hitung sendiri aja kalau kalian mau cari sehari 500 ribu, sehari 1 juta, itu modalnya kalian atur sendiri. Percaya sama gue, ini cara paling realistis buat kalian bertahan di industri ini. Inilah alasan kenapa gue tetap balik lagi ke market dan tetap mau jadi trader guys. Apalagi pekerjaannya cuma duduk di ruangan ber-AC, enak, pencet open posisi buy atau sell, kalian tahu resikonya di berapa, ruginya di berapa, kalian tahu untungnya di berapa. Gue cuma bisa rugi berapa saat gue open posisi, kan kita bisa taruh SL-nya. Dan gue bisa tahu profit gue di berapa. Ini industri yang sangat amat enak guys. Percaya omongan gue. Memang susah sekali guys, industri ini susah sekali untuk ditaklukkan, untuk dimengerti. Tapi ketika kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri dan realistis sama kegiatan trading ini guys, hidupnya sangat amat enak. Hidup sangat amat enak dalam arti waktunya tuh bener-bener bebas banget guys. Bisa kerja di mana aja. Apalagi sekarang gue udah punya anak, udah punya istri. Gue bisa main sama anak gue kapanpun, dimanapun. Tapi duit tetap datang gitu. Pekerjaan yang sangat amat gue inginkan dari dulu. Ya itulah kenapa gue tetap mau jadi trader. Karena gue tahu tujuan hidup gue apa. Kenapa gue nggak kapok jadi trader? Karena gue tahu ini end game semua orang. Kalau gue nggak nyemplung ke sini lagi, gue ketinggalan sama orang-orang lain, guys. Dunia semakin maju, kalau kitanya ketinggalan, kita nggak ikutin cara main orang-orang besar, kita bakal mati dan kemakan sendiri sama dunia ini, guys. Jadi gue tetap harus fight gitu. Dan fightnya dengan pikiran gue yang sehat. Gitu. Sekarang jauh lebih sehat, jauh lebih sehat dari cara trading gue dulu. Oke? Semoga kalian mengerti kenapa gue tetap mau jadi trader. Ya, ini kalian kalau yang emang mau join ke sini, ini linknya semua ada di deskripsi. Join grup Telegram kita, semoga dengan kalian gabung ke sini kalian terbiasa juga 30 pips take profit, nggak apa-apa, dikit-dikit tapi jadi bukit daripada cuma ngeliatin unrealized profit ujung-ujungnya nol, balik ke awal. Ikuti cara yang gue share di grup Telegram kita. Oke, seperti biasa kita closing dulu buat trading jadi simple, bareng Simple Trade. Bye bye.